Selamat pagi anak-anak untuk kelas 9. Alhamdulillah untuk hari ini yaitu saya akan menjelaskan secara singkat materi yang ketiga atau pertemuan yang ketiga. Di samping dalam bentuk rangkuman materi ada videonya untuk menjelaskan lagi. Untuk itu sebelum kita mempelajari materi yang ketiga tentang reproduksi pada hewan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa arinal batila waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Untuk anak-anak, untuk pelajaran materi ketiga yaitu reproduksi hewan invertebrata. Jadi ada dua nanti dalam reproduksi ini, yaitu hewan invertebrata dan hewan avertebrata. Baiklah, untuk yang pertama yaitu hewan invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan ini cara reproduksinya atau berkembang biaknya yaitu dengan dua cara, yaitu dengan aseksual atau namanya dengan vegetatif. Yang kedua nanti ini ada hewan invertebrata yang berkembang biak dengan seksual atau generatif atau melalui perkawinan. Kembali yang pertama, hewan yang invertebrata yang berkembang biak dengan aseksual, yaitu di sini pertama golongan hewan protozoa, hewan bersel satu. Hewannya ini sangat kecil. Kalian bisa melihat di layar monitor di HP atau di laptop, itu ada golongan hewan protozoa. Itu adalah planaria. Kalau sudah dewasa, maka sel satu akan membelah menjadi dua menjadi 4, 3 menjadi 6 dan seterusnya. Yang kedua ada gambar, yaitu aseksual. Contohnya gambar yang bulat-bulat itu juga hewan protozoa. Itu dengan cara fragmentasi. Fragmentasi itu memotong tubuhnya sendiri, membentuk suatu koloni atau kelompok. Jadi kalau sudah tua, hewan itu memotongkan dirinya sendiri. Misalnya satu potong kemudian menjadi 2 potong, satu hewan menjadi 2 dengan cara memotong. Contohnya yaitu pada volvo. Kemudian selanjutnya yang bawahnya gambar bulatan kecil-kecil, itu adalah golongan hewan Plasmodium. Plasmodium itu penyebab penyakit malaria. Penyebab penyakit malaria, yang orang kena penyakit malaria itu adalah kena Plasmodium. Ini hewan tapi berkembang biak dengan sepura. Anak-anak memang untuk hewan kecil ini ada keunikan, keanehan-keanehan berkembang biaknya. Ada dengan sepura, mestinya tumbuhan, tapi hewan juga berkembang biak dengan sepura. Anak sekalian, selanjutnya lihat gambar juga hewan invertebrata yang berkembang biak dengan aseksual. Yang lain yaitu hidra. Kamu lihat gambarnya, hidra.
Hidra itu kayak apa ya? Seperti karang di laut, dalam laut. Nah, ini hewan. Dan porifera. Hewan ini berkembang biak dengan tunasnya. Jadi hewan berkembang biak dengan tunas. Apabila tunasnya sudah hewan yang sudah mencapai kedewasaan, tunasnya akan lepas, ya, akan memotongkan diri. Nah, tunas yang memotongkan diri itu menjadi individu baru atau menjadi hewan baru. Yang bawahnya yaitu bintang laut. Nah, bintang laut juga ini tanpa melakukan perkawinan, yaitu dengan regenerasi tubuhnya. Selanjutnya ada yaitu gambar apa itu anak-anak? Selanjutnya yang di bawahnya yaitu itu adalah gambar lebah. Lebah itu ada jantan, ada betina, kemudian dengan reproduksi seksual yaitu dengan membentuk spermatozoa dan sel telur. Kalau ini yang melakukan secara seksual, yaitu dengan generatif, dengan perkawinan. Selanjutnya anak-anak, yaitu hewan hidra. Hidra ini juga dengan bertunas. Ini hewan berkembang biak dengan bertunas. Kemudian cacing pita. Cacing pita ini juga seksual, yaitu di dalam cacing itu ada sudah namanya proglutit. Di proglutit itu terdapat ovarium atau sel telur dan testis. Testis itu penghasil spermatozoa. Nah, nanti tapi alam tidak menakdirkan bisa membuai sendiri, jadi perlu adanya perkawinan dengan cacing yang lain untuk menukar ovum dan spermatozoanya. Kalau sudah dibuai ovumnya oleh spermatozoanya menjadi zigot. Zigot itu calon individu baru atau cacing pita yang baru. Cacing pita ini biasanya hidup di manusia, juga bisa menghasilkan, bisa menimbulkan penyakit. Kemudian cacing tanah. Cacing tanah juga begitu, melakukan perkawinan silang, walaupun di dalam cacing itu ada ovum, ada ovariumnya, ada testisnya, tapi tetap melakukan perkawinan silang. Ini yang dengan seksual. Selanjutnya serangga. Apa anak? Untuk serangga ini termasuk capung, ya, walang, banyak sekali serangga ini. Contohnya hewan yang termasuk serangga lebah, madu dan sebagainya. Ini juga melakukan perkembangbiakan dengan seksual atau dengan peleburan sel telur dengan spermatozoa menjadi zigot. Kemudian selanjutnya reproduksi hewan vertebrata. Hewan vertebrata itu hewan bertulang punggung. Kalau yang invertebrata itu tidak bertulang punggung, hewannya empuk-empuk. Kalau vertebrata hewannya keras-keras karena di situ ada mengandung tulang belakang, ada rusuknya dan sebagainya. Termasuk hewan vertebrata ini yaitu di situ apa gambarnya anak itu ada hewan jerapah. Hewan jerapah ini melakukan perkembangbiakan secara seksual atau melakukan perkawinan. Kemudian ada hewan yang kelompoknya ovipar, hewan yang bertelur. Walaupun bertelur, itu tetap hewan itu juga melakukan perkawinan. Kemudian
sel telurnya dibuahi menjadi zigot. Zigotnya itu besar karena dikeluarkan ini dengan takdir Allah, kuasanya Allah, anak dibungkus dengan cangkang telur. Ya, kalau bungkus itu telur itu untuk yang telurnya dikeluarkan, kemudian oleh betinanya diremi dalam waktu, kalau ayam 21 hari, kemudian pecah, terus disitulah di dalamnya ada embrionya atau anaknya. Loh, makannya dari mana Pak makannya untuk induknya? Induknya makannya dari telur sebelum di dalam itu ada putih telur, ada cairannya, ada tempat oksigennya. Jadi embrionya di dalam telur itu bernapasnya ya ikut di dalam telur itu, karena telur itu tidak ada lubangnya. Kalau ada lubangnya nggak bisa menetas. Kemudian ovovipar, ya namanya, yaitu bertelur dan beranak. Hewan ini bertelur sekaligus beranak. Biasanya telurnya itu ada di dalam tubuhnya. Setelah dibuahi dia ada telur, kemudian telur berkembang biak menjadi zigot, dan zigot akan tumbuh menjadi individu baru. Tapi ada yang telurnya dikeluarkan, dirami di luar. Misalnya ikan hiu, kadal, dan beberapa jenis ular. Kemudian selanjutnya vivipar. Vivipar ini yaitu hewan beranak. Biasanya hewan mamalia, tetap melakukan perkawinan, kemudian anaknya embrionya di dalam rahim, dalam uterus kandung, kemudian dikeluarkan. Ini beranak, hewan yang beranak. Kemudian yang lain yaitu ikan, golongan ikan. Ini juga berbeda. Cuma ikan ini pembuahannya ada di luar tubuh. Di luar itu namanya eksternal, kalau di dalam namanya internal. Kemudian selanjutnya ada amfibi, ada reptilia, dan ada tolong anak-anak dipelajari, dilihat gambarnya di samping dan keterangannya ya. Untuk yang terakhir tidak saya terangkan. Untuk ikan, amfibi, reptilia, aves itu sudah ada rangkuman materinya, contoh-contohnya. Tolong dipelajari secara cermat, di materi sudah ada ya. Mudah-mudahan kalian nanti dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya materi itu. Sekian, selamat belajar daring, mudah-mudahan sukses dan bermanfaat bagi kalian apa yang sudah saya terangkan tadi. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.